Kan ngomong kah kalangan boleh? Iki bab masih nerangakan Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Bima khadab dzalika. Wa qala Abdur Razzaq an Ma'mar an Zuhri anna Sulaiman bin Dawud alaihissalam kharaja huwa washabuhu yastasquna, pengen istisqa nusia faranamlatun qaimatun. Kanjeng Nabi Sulaiman rafi'ata ihda qaimiha, pernah suatu kali ketika zaman Nabi Sulaiman terjadi paceklik, kekeringan, kurang hujan ya, hingga Nabi Sulaiman memerintahkan semua rakyatnya untuk melakukan puasa sedikit, puasa selama 3 hari, bakapan istisqa kok, puasa selama 3 hari, kemudian baca istighfar, dan pada hari keempat semua berkumpul di alun-alun kecamatan, hingga mengenai satu kecamatan bakal istisqa kok desa-desa kumpul ning lapangan kecamatan, semua memakai pakaian kang bodol aja yang bagus, istisqa ku pakaian kang bersih tapi duduk kang anyar, bakal istisqa ku ya kang anyar digawa kang bedus digawa beduse, ayam digawa ayame, entok digawa entoge, bocah digawa bocahe. Ning lapangan panas, orang tidak nggak boleh ada tarup-tarup, kongkon panas, bocah kon pada nangis, kudus kon pada bembean, kongkon dongan musi Allah nyaluk udan sengaja ya. Nah Nabi Sulaiman kinki mangkat ke depan istisqa, tekaning tengah perjalanan anak semutang lagi donga ya, nang rafi'at ihda qaimiha, anak semut kang ngangkat tangane, hingga Nabi Sulaiman menjawab, "Oh saya balik maning. Apa sih ya Nabi Sulaiman? Wis ika semut lagi donga nyaluk udan, wis diijabah oleh Allah." Begitu balik udan udan gede. Iku kisah Nabi Sulaiman dengan seekor semut. Kemudian mau mana anak kisah maning, nah ketika Nabi Sulaiman sedang berjalan dengan pasukannya, ini kan diterangkan fi wadin fi Taif, kini diterangkan di sini di sebuah jurang, sebuah lembah daerah Taif. Ada Taif itu daerah kang ana ning kota Mekah, sementara Nabi Sulaiman iku ana ning Palestina. Tapi mulai ada dengan ceritakan kia hingga ketika pasukan Nabi Sulaiman garapan liwat, semut dan rombongannya kan semut dalan kah, semutnya ngomong, "Ya hai para semut, mancing, ayo mancing ning oleng." Ikut Nabi Sulaiman weru, hingga Nabi Sulaiman tersenyum. Mesemnya kudu mesem karena sombong. Alhamdulillah kita ngerti ning bahasa semut, hingga kita beli ngedak-ngedak semut. Maka surat cilik ya, Nabi Sulaiman ku diberi pengetahuan mengerti berbagai bahasa, termasuk bahasa binatang kang ana suarae karo binatang kang laka suarae. Nah, sepakat tekaning ketika Nabi Sulaiman menyiapkan semua pasukannya. Pasukan dipersiapkan kan ada keperluan inspeksi mendadak, pasukan siap, persiap pasukan. Semua bangsa manusia kumpul, pasukan itu. Bangsa jin kumpul kabeh, bangsa macan, bangsa segala macam, termasuk bangsa manuk. Manuk pun dibagi-bagi, bagian manuk blekok kabeh sebaris, bagian manuk peking kabeh. Dan tidak boleh ada tempat-tempat yang berpindah-pindah. Blekok kang boleng-boleng, biasa pada barisan ketiga nggak boleh berpindah. Dan setiap binatang, setiap pasukan, setiap kompi itu ada petugasnya masing-masing, ada kepala masing-masing.
maka ketenger ketika anak kang kosong makin kilangka gitu. Nah, ketika Nabi Sulaiman memeriksa pasukan, ternyata ada seekor burung yang bernama apa? Hudhud, ya. Iku kelangka. Wah, mendi manuki je on lo ya. Kira Nabi Sulaiman kah? Faqala la arul hudhuda la aro ora huru orang nu supaya sunyi al hudhu ani manuk hudhud am kana minal ghaibin langkata hudhudku digulati ternyata langka sing weru. Akhirnya jadi Nabi Sulaiman la u'adzibannahu adzaban syadida kok bakal teka bandak pai hukuman kang berat aul azbahannahu atawa tak sembelih kecuali awal ya'tiyanni bisultanin azim, kecuali ketika dia memberikan alasan yang tepat. Falamma famakatha ghairu ba'idin, dan tidak lama setelah itu manduknya teka hudhudku teka pengen celok langsung takoni ya hudhud bersing di anu paraja kula kontes keliling-keliling menjadi apa bahasa kah spionase mata-mata keliling-keliling Palestina metu sampai negara Yaman ningkana para raja negara Allah sebuah kerajaan yang besar dan ternyata rajanya adalah seorang perempuan para raja wonge ayu wonge tegas kerjaannya bagus singgasana ya dihiasi dengan emas permata cuma sayang para raja nyembahe dudunya bagus Allah tapi nyembahe matahari dan nyembah setannya kebak ngono kok setane ya kunku. Dan orang itu raja itu bernama siapa? Ratu Bilqis ya. Kena di kibukatan perlu nasabe pada tulis be ya. Wahia Bilqis bintu Syarahil bin Rijadan. Boleh kanda-kanda kon kah? Bilqis bintu Syarahilun binti Jadan bin As-Sayraha Al-Harfi bin Al-Harfi bin Qaisin bin Qaisin bin Saifi bin Saifi bin Saba Yasjuba
Ya'ruba. Bin Qahtan. Nu ya kun sifat dunia nu watan tulis surat ora ya wis baru. Jadi silsilah Ratu Bilqis iku Bilqis bin Sayrohil bin Zijadan bin As-Sayroha bin Al-Harthi bin Qais bin Soifi bin Saba bin Yasjuba bin Ya'ruba bin Qahtan. Jadi Saba iku bengene nama wong, nama seorang laki-laki yang mungkin karena berjasa besar maka kemudian dijadikan nama negara, artinya negara Saba. Sama dengan Saudi. Saud itu nama orang, ya, As-Saudi. Jadi negara atau nama ning Amerika nama-nama presiden jadi nama kota kon. Bin Ya'ruba bin Qahtan. Qahtan itu orang-orang yang punya sejarah besar di Jazirah Arab. Anak Arab Qahtan, anak Arab ya parneka akelah daerah kun ya. Dan orang tuanya Ratu Bilqis itu adalah akabirul muluk, termasuk turunan raja-raja besar ya. Nah, ketika burung hudhud maukah sampai ning negeri Sabah ning Yaman. Jadi Nabi Sulaiman ning ke Palestina, Sabah iku ning Yaman. Anak laporannya anak ratu, anak kerajaan ternyata Kang dari raja ku wadon tapi nyembah setan. Maka ketika Nabi Sulaiman pengen nyobakin ke, ya wis bener tak beli lagi los coba kirim nang surat kinle manuk. Maka manuk ngawa surat sing Palestina mabur maning bertekaning negeri Sabah. Jadi manuke itu kemungkinan banyak pendapat yang mengatakan manuke manuk merpati. Maka ana merpati pos. Sebab burung merpati itu sing zaman bengen. Zaman ketika Nabi Nuh alaihissalam banjir itu kan hujan 40 hari 40 malam nggak berhenti zaman Nabi Nuh. Kemudian terdamparlah setelah 150 hari banjir dan surut, maka terdamparlah kapal Nabi Nuh di Gunung Judi atau bahasa Tauratnya Ararat ya. Ninggur gunung tapi masih banjir gunungku. Setelah 10-15 hari kemudian Nabi Nuh memerintahkan burung pada baik 2 burung. Kon mabur mana? Mabur. Ternyata uswe balik maning. Wah, berarti masih banjir. Karena burung tidak bisa hingga pada sesuatu yang lain. Balik maning. Dikirim maning, manuk maning. Balik maning. Terakhir dikirimin ternyata manuk, salah satu ekor manuk yang satunya nggak pulang, yang balik lagi. Cucu ke ngawa godong seger. Ternyata berarti tanah kewis ora banjir maning. Maka Nabi Nuh turun dengan umatnya hingga nungkono urip biasa maning setelah banjir, setelah terapung-apung nendur kapal selama kurang lebih 150 hari. Jadi burung merpati itu sudah di manusia, bisa dibatur lah, bisa di sebagai bisa intelijen, juga kon ngawas surat konka. Hingga Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis melalui manuk. Deplok nang, pluk regal ning dhuwure kamere Ratu Bilqis. Ketika dibuka, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini dari aku yang bernama Sulaiman dari Palestina, dan aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sebaiknya engkau masuk Islam atau menyerah, kalau tidak dididik kono bahasa saya. Nah, setelah itu maka Ratu Bilqis berembung dengan para menteri. Aduh, berben ki ini anak surat sing raja kang meminta kita menyerah. Pajare panglima perange paduka ratu, kita ini kerjaan besar. Kita punya tentara, kita punya senjata segala rupa. Ayo perang baik. Kemudian
Ya Bilqis, biasanya kalau orang yang berani menggertak itu dia orang punya kekuatan yang luar biasa. Maka sebaiknya kita selidiki dulu bagaimana hebatnya kerajaan Sulaiman, dan kalau mereka tidak hebat-hebat, tidak begitu besar, kita habisi saja. Maka utuslah Ratu Bilqis Raja Sulaiman dengan beberapa orang ngawa upeti lah, ngawa hadiah-hadiah, ngawa emas segala rupa. Sampai ning Raja Sulaiman ditolak karena kerajaan Nabi Sulaiman tembok-temboknya terbuat dari emas saka-saka began. Padahal ngawa emas cuma sekotak-sekotak. Kon balik maning mana? Ada ku pamer dengan kita. Balik maning. Wara Raja Sir lamun beli marak mene tak gampur kerajaannya. Singkat kata akhirnya balik maning si utusan Nabi Bilqis dan diceritakan hebatnya kerajaan Nabi Sulaiman, bahwa pasukannya bukan sekedar manusia, ada jin, binatang dan sebagainya. Maka mau nggak mau Ratu Bilqis harus menyerahkan diri. Maka rapat maning, ya udah, tidak ada jalan lain. Kita harus datang ke sana menjalin persahabatan. Akhirnya marak. Nah, di saat Ratu Bilqis mengadakan rapat karo para pembesar, maka Nabi Sulaiman meru karena emang anak intelijen kan usup ningkana bahwa Ratu Bilqis dan rombongannya akan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukannya, kumpul nang maning ya pasukan, bahwa Ratu Bilqis sebentar lagi akan segera datang nyampe di sini. Wis tekaning penjagaan asam. Iya rapat. Wis parak. Rembyong asam kok. Saya ingin singgah sana Ratu Bilqis dibawa ke sini. Siapa yang bisa? Singgah sana kursi kayak kursi congkong gede kang ngono kang bagusnya ka kursi gede ka. Saya bara, siapa yang bisa mengambil singgah sana Bilqis dari Yaman ke sini? Faqala, maka tangi jenggelek ifritun. Maka jin ifrit ngacung. Kita bisa. Kita termasuk orang yang hebat dari ifritnya. Berapa lama Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman ku biasa bahkan terima tamu iku sing awit esuk sampai sekitar mungkin dapat asar lah ya, melasar mulai istirahat. Selama waktu paduka menerima tamu, artinya sehari lah, bisa kan ini. Jadi Nabi Sulaiman kurang cepat. Ayo sama-sama maning. Maka faqala ngacung maning manusia min ahlil kitabi saking ahli kitab. Ana atika qabla ayyar tadda tarfuk. Aku bisa membawa kursi Nabi Ratu Bilqis sekejap mata. Wah, kin hebat ki. Nah, kang ngomong kunku arane Asif bin Barakhia. Ya ngomong kun kang bisa ngawa kursi anu ko. Dudu Asife mang kan duduk. Kasih dagang iwak lohan. Asif bin Barakhia wong sakti kan kisah ahli kitab. Asif Barakhia bahwa Ibnu Kholati Sulaiman. Nah, kinke anake bibiye Nabi Sulaiman masih tunggal putu. Ya, Asif ke. Jadi Nabi Sulaiman wah ya kurang suwe ya bakal ngawa kursi meneh sedina sih sebab Ratu Bilqis itu kan penjaga nasi mesti parah karena nyorok bener jangan lempung lah aja. Anak beliau lebih cepat ngawa kursi meneh. Maka ngacung Asife. Kula sanggup paduka raja pira sip suwe beli moten pira sekejap mata. Maka prosesnya priben akal kita susah ya
singgasan atau kursi raja kan gede. Lama juga mabur, nabrak lawang, pecah. Ya kan? Sowek, lawangnya rudak kan malah rusak. Duduknya mana menceng-menceng dah dia. Maka jare Muhammad Isa Dawud, seorang arkeolog juga seorang doktor, bahwa kemungkinan Asif bin Barkhiyah itu merubah kursi menjadi semacam gelombang ether. Gelombang ya, getar ya. Lamun kayak ini data dengan HP kayak kan burung lah kita ngomong ya abata tongol kabel belum bener tongol di kuping ngomong abata ya kan berikan hurufnya nih atau ning Amerika ana wong lagi ngobrol katun gambare tongol tekan gambar kene cuma zaman kian iku belum bisa merubah gambar menjadi wujud bagaimana bisa di kursi hancur sampai dari gelombang digawa tekaning Palestina tongol dari kursi maning bentuk semula zaman itu orang bisa kita merubah gambar Presiden Amerika jadi gambar tongol tekaning dari sini ada TV kah gambar katone Presiden Amerika kah tapi ketika diraba beli katon dase anger gambar baik dalam bentuk gambar beli bentuk asli. Nah, Asif bin Barkhiyah mengambil kursi merubahnya menjadi gelombang di gaum Palestina dirubah kembali dalam bentuk kursi kang asli dalam waktu sekedip mata. Itu ilmu zaman bengen jauh lebih hebat daripada zaman kian. Kedua sebab adrona pira-pira kono zaman kian bikin sombong ya. Oh bengen aku lebih hebat sebenarnya sih. Cuma ilmu kun beli apa ya? Beli bisa dipelajari ning sembarang wong maka zaman dua yang bisa hingga maka sampailah singgasana di ning kerajaan Nabi Sulaiman dan dirubah sedikit karena berajak ketenger setelah beli suwe teka rembong suwe drum band teka blek kan raja kan bukan drum band ya begitu teka kon manjing ning kerajaan terus duduk nang sebenarnya kok ya Bilqis ini kan kursi Anda. Dan kayak kayak iya kayak kursi kita. Tapi beli mungkin mau masuk kita mangkat singkana kah? Jabut Yusuf masih ada singkana. Kita mangkat mak jalan bala. Kok anak ini kursi? Berarti ini bahwa Sulaiman ini orang yang luar biasa. Akhirnya begitu sampai ning kono Bilqis dijak manjing. Nabi Sulaiman mu bengi kah? Ngongkon para jin kon gawe istana dari kaca. Sorry kaca gini. Kaca diisi banyu. Hingga ketika Bilqis mancing, dicing-cing anu kah? Tapi kah cincing sangka banyu sih. Jadi Nabi Sulaiman ya Bilqis kunku kaca banyu nyusor. Di dalam hal itu maka Bilqis ngerasa kecil bahwa ternyata kesombongan selama ini bahwa dia ngerasa dia yang hebat ternyata langka papai di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya saat itu juga Bilqis manjing Islam dan akhirnya satu riwayat dinikahkan dengan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman setelah menikah dengan Bilqis dikembalikan maning dalaning Yaman maning. Nah, Nabi Sulaiman mungkin sebelah sekali gelir lah karena Nabi Sulaiman itu nabi kang dia punya istri pira 1000 orang ya. Rabi wong 1000 wadon kabeh. Kuyon bengen. Bahkan Nabi Daud beliau punya istri 100 orang. Bapak ya Nabi Daud kok. Nabi Sulaiman punya istri 1000 orang termasuk Ratu Bilqis ya. Nabi Sulaiman itu diantara kehebatan Nabi Sulaiman itu beliau memiliki 20.000 kuda kang ana sayape 20.000 ya agak gila 20.000 jaran kang bisa mabur. Ini terkonfirmasi dengan hadis ketika Siti Aisyah. Siti Aisyah ku ketika dikawinin Kanjeng Nabi masih cilik, masih main boneka-bonekaan. Suatu ketika Siti Aisyah lagi dolanan di jero kamar ku. Boneka jaran.
anda sayape jaranku. Nabi manjing kamar. Nok Aisyah kunku apa kunku? Anu jaran. Masa jaran jana sayape jaranku? Ya iya, Nabi Sulaiman kan jalan sayape. Oh, Nabiku menang, beli membantah, beli apa? Itu ya berarti kemungkinan besar benar bahwa Nabi Sulaiman punya kuda yang bersayap, yang dinamakan dengan kuda samberani. Senengnya Nabi Sulaiman itu main-main dengan kuda, lupa jaran, mabur, sampai punya 20.000 ekor kuda bersayap. Suatu ketika saking senengnya luaran jaran Nabi Sulaiman sampai telat sembahyang asar. Saya senengnya. Begitu lengjak, wah habis jam 5:30 pan maghrib. Akhirnya Nabi Sulaiman rasa salah, bertobat dan semua kudu disembelih kabeh. Kan gawe kita kelani pangeran. Saking rasa nyesel bahwa Nabi Sulaiman tidak sempat sholat asar pada waktunya karena terlalu senang dengan kuda-kuda maula. Nah, Allah menerima tobatnya Nabi Sulaiman dan menggantinya dengan yang lebih bagus, yaitu Nabi Sulaiman diberi kemampuan menundukkan angin akhirnya. Ya, saking karena menyesal gelar sedang ini jaran disembelih kabeh karena ngerasa ninggal nang sembayang, ninggal nang masih bisa, cuma wis telat lah. Hingga Gusti Allah memberikan Nabi Sulaiman sebagai gantiye iku bisa angin dikongkon, angin menengin teka mbak kita beganding anu ka angin puyur aja galu kon enggak ya angin silakan kan kang ngomongnya baik kan kak ya. Nah maka setiap pepergian Nabi Sulaiman itu nunggu angin. Ketika garapan lunga mendisingkan garapan Malaysia, maka Nabi Sulaiman undang angin dan dia punya permadani udah pernah nih apa kira iya karpet dari rumput yang lebarnya luar biasa hingga bisa membawa segala-gala, ngawa umae, ngawa segala lupae. Tadi mabur terus gawa angin apa yang insur set, maka berani mujuk set, mabur sekarpe Nabi Sulaiman. Jadi ini dulu ki anak tajuge mengenai kaya, anak jondol segala rupa, dulu pernah ada nih ki, mangkat mendi bae. Sekarang Nabi Sulaiman dan kecepatan angin itu ruah wasyar pada ketika mangkate sebedug lu esuk sampai luhur itu pada dengan kecepatan onta selama 1 bulan. Onta sebulan tuk sebulan suwe mungkin kadang Surabaya lah kun sebedug was kayak kapal mungkin kah itu hebatnya kehebatan yang diberi Allah kepada Nabi Sallallahu. Kemudian Nabi Sulaiman termasuk raja yang paling adil dan cerdas. Suatu ketika pernah waktu mungkin bapaknya masih urip ya Nabi Dawud. Iku ada orang yang bermasalah, 2 orang perempuan, kang tua karo kang enom. 2 anak lagi mangku anake, kang enom mangku anake, kang tua mangku anake, loro ning alas, masih alas. Tiba-tiba anake wadon kang tua sambar ning macan dipangan ning macan. Bayi kang pada umur lupa sih pada apa? Ada umur sekitar 6 bulan atau setahun lah, 6 bulan. Hingga kang tua ki ngeras anak dipangan ning macan mak ngerebut anak yang enom. Waktu direbutan. Bayi rebutan berdima akhirnya marak mang Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud lapor ya kanjeng Nabi Daud paraja iki kita li anak kita kok rebutan tapi karena kang tua iki bisa ngomong enak maka ya Nabi Daud ya wis berarti bayi ini adalah miliknya yang tua bukan yang muda. Akhirnya balik metu sing jero istana ketemu karo Nabi Sulaiman masih nom. Apa bu? Iki kita 2 anaknya kita ke ngobrol lah loro kerebutan. Kini anaknya kita kan beli aku. Karena anak si J dipangan yang macan, sang si nganggo rebutan. Sulaiman sebenarnya bilang anaknya siapa kini? Jadi kang tua dari kita, dari kang nom dari kita. Ya wes, kau golok. Jare Sulaiman komando golok. Begitu yuk golok apa disembelih anaknya? Wes, kinsi bakal masih rebut anak sembelih dulu. Kotak separuhan.
Kang tua menang bae. Pan asembelih menang tua. Jadi orang nome aja wis bagian daripada disembelih bang gowong tua bebes. Beli tega kang enom li daripada anakin disembelih ya para aja sebagian kini deke anak deke wong dukun baru duduk beli ngaku. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman nak nangning kang enom berarti anakin deke wong wadon kang enom kang tua di penjara. Kok weru? Iya. Kenapa weru? Seorang ibu pasti tidak tega ketika anaknya mau disembelih. Kun kang enom mah beli tega lu sebagian aja sembelih pada sebagian deke wong pun bae. Daripada mati bagian kanggo uang anak kedeweke lu. Rela. Kang tua menang bae berarti wah beli bener buat saya dagdagen ki. Berarti anak deke kang enom. Kang enom maka kang tua di penjara. Itu satu apa ya di antara satu keadilan, kemampuan bersikap adil yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Bersambung ya, kan masih dawaki gitu. Semenebe ya Tawwab tub alaina ya Tawwab tub alaina amna wa'dur ilaina warhamna ilaina. Allah yang Maha Esa, Allah Maha Kuasa, hamba yang banyak dosa tiap hari dan masa. Ya Tawwab tub alaina dur ilaina warhamna wadur. Hamba yang tidak awas hidup di dunia luas, dunia sedang berhias, iman banyak terampas. Ya Tawwab tub alaina ya Tawwab tub alaina wa'dur ilaina warhamna wa'dur ilaina. Hanya padamu Rabbi kami berserah diri dari dengki dan iri yang bersarang di hati. Ya Tawwab tub alaina ya Tawwab tub alaina wa'dur ilaina warhamna ilaina. Demikian pun pula kadang sanak saudara semoga dipelihara dari dosa dan siksa. Ya Tawwab tub alaina ya Tawwab tub alaina warhamna wa'dur ilaina warhamna wa'dur ilaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.